Oh, tadi malam saya cancel karena apa tadi ada acara itu. Jadi saya pikir saya geser pagi ini. Saya lupa kalau hari ini tanggal 2 ya. Ada berapa teman yang sedang upacara. Siap, ya. Eh, nggak apa-apa ya. Nggak Saya apa-apa, dari Prof. upacara memang tanggal 2 ini. Saya masih di Jakarta. Hmm, Oke, ya sebisanya aja lah kita ini ya. Saya akan coba. Ini tolong nanti di screenshot ya, karena saya ini karena besar filenya agak susah dikirim, jadi teman-teman screenshot aja eh, PowerPoint-nya. Eh, saya saya minta maaf, minggu yang lalu saya tidak bisa kasih kuliah karena ada saya jadi pansel di salah satu acara ya, ada pansel panitia seleksi, komisaris sama pengawas sama apa ya direktur utama di perusahaan-perusahaan BUMD, Badan Usaha Milik Daerah itu. Jadi saya tidak bisa ini pas persis itu 1 hari 2 hari penuh ya. Saya wawancara calon-calon direktur, calon komisaris sama direktur utama, direktur keuangan. Ya, jadi minta maaf kalau kemarin itu saya geser aja biar sebetulnya ya tidak mungkin diganti ya. Saya geser aja tadi malam. Terus tadi yang hari kapan tuh saya geser hari ini. Jadi mudah-mudahan nggak apa-apa lah ya. Kita mungkin kuliahnya nggak sampai 5 kali, berapa kali? 4 kali ya harusnya. Mungkin nggak sampai, tapi kita coba ya 2-3 kali lah mungkin ya. Tapi hari ini saya mau coba sebetulnya di situ tertulis tentang Marxis ya, perspektif Marxis. Saya membayangkan teman-teman baca lagi teori itu mungkin kadang-kadang terlalu jauh ya, terlalu teoritik gitu ya. Tapi nggak apa-apa sih sebetulnya. Cuman saya berpikir mata kuliah ini untuk apa sih sebetulnya? Mata kuliah politik ekonomi itu kan dibuat untuk bisa memahami bahwa sebuah kebijakan ekonomi itu sebetulnya tidak purely ekonomi. Di situ ada aspek politik gitu ya. Itu sebetulnya yang ingin ditawarkan oleh mata kuliah ini. Sehingga saya coba berpikir lebih baik kita ngasih case aja ya, case lalu kita bahas sedikit gitu. Mungkin jauh lebih lebih enak. Nah, saya sudah coba buat ini ya, kira-kira saya ingin ngajak Anda untuk melihat ini gitu ya. Eh, ini pagi ini sudah pada makan belum ya semuanya? Sudah, Prof. Sudah sarapan. Sudah ya, sudah ini ya, bro. Ini ada bawang merahnya enak sekali nih, bawang brambang gorengnya itu. Ya, coba Anda lihat ini. Lalu saya yakin Anda semua belajar tentang ekonomi lah, besar atau kecil, sedikit atau banyak. Eh, Kalau di Fakultas Ekonomi itu mungkin akan dibahas cerita tentang semangkuk Indomie atau mie instan ini itu mungkin akan dibahas dengan perspektif teori sebutlah permintaan, penawaran, supply dan demand misalnya ya. Jadi ini barang yang inferior, tidak banyak, tapi justru melonjak ketika pendapatan masyarakat itu turun. Ketika pendapatan masyarakat itu turun, maka sebetulnya demand-nya itu naik. Karena ini kan relatif murah ya. Eh, Relatif murah. Berapa sih harganya kalau di Kalimantan? Sekitar 2.300-an, Prof. 2.300 lah ya, tidak mahal kan? Sekali makan di Jember yang termasuk kota murah itu ya 15.000 gitu ya, mungkin yang anak-anak mahasiswa itu. Jadi sebetulnya dari sisi ini bisa kita bilang dari sisi misalnya apa namanya teori tentang apa biaya peluang opportunity cost saat Anda memutuskan memasak Indomie atau mie instan di rumah, Anda kehilangan kesempatan untuk makan di luar yang mungkin lebih sehat tapi lebih mahal. Di luar 25.000, itu Indomie 3.500 misalnya 5.000 gitu ya. Maka opportunity cost dari makan di luar adalah kehilangan potensi menabung.
21.500, 20 ribuan lah ya. Dari kalau kita punya setiap anggaran makan 25.000 setiap kali makan. Maka ini kalau pakai teori opportunity cost, maka kita tahu bahwa ini ada peluang untuk nabung dengan makan ini. Terus juga logika supply and demand ya, ada cost and benefit, banyak yang bisa kita pakai. Tapi ketika kita membawa Indomie ini di ruangan political ekonomi, maka penjelasannya bukan itu lagi. Penjelasannya tidak sesederhana bicara tentang supply and demand, tidak sesederhana bicara tentang opportunity cost, tidak sesederhana bicara tentang cost and benefit, dan seterusnya ya. Ada banyak teori tentang itu. Nah, semangkuk ini sebetulnya kalau dalam kacamata political ekonomi mungkin agak berbeda. Mungkin Anda akan nah ini kan ada banyak sekali jenis-jenisnya. Saya tidak bermaksud sedang ini ya, ini kebetulan saja gambarnya yang saya dapat ini. Jadi ini satu merek tertentu tidak sedang iklan gitu kan. Don't get me wrong gitu ya, jangan, ini tidak sedang iklan, tetapi sebetulnya saya ingin mengajak Anda bahwa makanan ini dalam semangkuk yang Anda makan itu ada jejaring yang luar biasa. Ada cerita yang mungkin sangat panjang, dan di situ ada persoalan masa depan, ada yang namanya food security, ada persoalan ketergantungan, ada persoalan diplomasi, ada persoalan efek jangka pendek, ada persoalan efek jangka panjang, ada persoalan oligarki, ada persoalan KKN, dan seterusnya ya. Jadi satu mangkuk yang kita makan ketika ibu atau bapak makan ini sebetulnya bisa jadi sebetulnya ada cerita panjang, dan itu kajian politikal ekonomi. Jadi tidak sesederhana cost and benefit, tidak sesederhana supply and demand, tidak sesederhana opportunity cost. Jadi ini ada sebuah rentang yang panjang. Nah, ini yang saya ingin ajak Anda hari ini. Dalam 1 jam ini, saya yakin Anda akan mulai paham bahwa ketika kita menikmati satu mangkuk ini, sebetulnya Anda sedang terkait dengan sebuah tali temali, sebuah jejaring yang sangat panjang. Dan di situ bisa juga bicara tentang kedaulatan, bicara tentang apa yang ditulis oleh Marxis dalam teori-teori politikal ekonomi sebagai dependensia, ketergantungan. Nah, mudah-mudahan kita santai dengan pagi-pagi melihat ini, agak santai, jadi bahwa kita menemukan ada yang lain ya. Nah, saya ingin memulai dari judulnya kira-kira yang saya tulis inilah ya. Nah, saya tidak kasih nama di pertemuan 1, tapi ekonomi politik dalam semangkuk mie instan, rantai pasok global, dependensi struktural, dan oligarki pangan. Agak-agak seperti itu ya. Kalau orang sospol itu satu cerita, satu mangkuk Indomie bisa jadi panjang. Nah, mungkin saya menawarkan Anda untuk membaca ini, dan saya kira ini bagus sekali. Saya baru saja belum lama membaca ini, The Political Economy of Public Policy, A Concise Guide dari Alena Kimakova. Buku ini bercerita tentang ini kira-kira ya, bicara tentang bahwa buku The Political Economy of Public Policy ini membedah mengapa kebijakan publik sering melenceng dari teori ideal. Mengapa sih kebijakan publik itu kadang-kadang bergeser dari yang idealnya? Karena apa? Karena ada interaksi kepentingan aktor dan aturan main institusional. Jadi kita lihat bahwa buku ini menceritakan bahwa public choice atau kebijakan sebagai hasil interaksi aktor rasional itu apakah seperti itu,
Logiknya kan memang sebuah keputusan itu adalah bagian dari sebuah keputusan rasional. Em, jadi ada di situ ini ya. Tetapi sebetulnya ternyata individu dan kelompok bertindak demi kepentingan diri sendiri kadang-kadang tuh. Di situ juga ada satu situasi di mana politisi mengejar suara, votes. Birokrat mengejar anggaran atau mengejar KPI misalnya kan. Pemilih mengejar manfaat, benefit. Nah, jadi aktor rasional itu menghasilkan keputusan kolektif dan hasil kebijakan kadang-kadang tidak purely itu adalah sebuah keputusan yang dalam logika kita paling ideal gitu ya. Juga ada satu namanya kelompok rent seeking, kelompok rent seekers ya, rent seeker atau pencari keuntungan ya. Nah, di sini adalah kelompok yang berkonsentrasi mengeluarkan biaya untuk mempengaruhi kebijakan. Nah, ada kelompok di dalam sebuah proses pengambilan keputusan itu yang berkonsentrasi mengeluarkan biaya untuk mempengaruhi kebijakan. Dan manfaat dari kebijakan itu, apakah purely untuk masyarakat, itu jangan-jangan juga tidak selalu seperti itu. Karena manfaat diterima biasanya oleh segelintir orang, biaya tersebar ke seluruh, tapi biaya dari sebuah kebijakan itu tersebar ke seluruh masyarakat. Tapi yang menikmati itu apakah seluruh masyarakat? Itu juga belum tentu. Dan menghasilkan inefisiensi dan ketidakadilan biasanya seperti itu ya. Jadi konsentrasi manfaat, ada biaya lobby yang rendah, ada dispersi biaya dan ada perlawanan lemah di sini ya. Eh, jadi ini, terus yang lain adalah institusi. Di buku ini bicara tentang institusi, aturan main yang menentukan insentif dan hasil kebijakan. Ada aturan formal, ada aturan informal, ada penegakan aturan, enforcement, ada struktur kepemilikan dan hak milik. Ini bicara tentang institusi. Dalam sebuah institusi itu ada aturan formal, ya, tapi juga ada aturan informalnya. Di situ yang kadang-kadang eh, tidak bisa kita pahami menggunakan logika aturan formal. Di situ ada etika dan distribusi, di mana keadilan sosial sebagai penyeimbang efisiensi ekonomi. Kebijakan bukan hanya soal efisiensi, di situ juga ada distribusi yang adil menciptakan legitimasi, ada etika publik, di situ ada keseimbangan antara efisiensi dan keadilan. Ya, tetapi kita juga lihat bahwa ini misalnya inti pemikirannya itu ya, bahwa kebijakan itu sebetulnya adalah proses yang menjadi gabungan dari persoalan ekonomi dan ada politik dan ada institusi gitu ya. Nah, di sini juga ada celah antara teori ideal dan realitas kebijakan publik. Jadi teorinya itu seperti apa, seharusnya seperti apa, tapi juga kebijakan publiknya seperti apa gitu kan. Itu kadang-kadang ada celah. Banyak lah yang bisa kita lihat. MBG, Kompedes misalnya, Koperasi Desa dan sebagainya ya. Itu kita juga ada idealnya seperti apa, ada realitasnya seperti apa. Nah, di sini juga ada peran aktor, insentif dan aturan permainan. Jadi ada aktor, ada insentifnya apa, dan aturan permainannya bagaimana. Ada game yang dalam sebuah proses keputusan itu. Nah, ini yang sebetulnya terjadi. Nah, kalau kita melihat misalnya kerangka analisisnya itu dari Kimakova ini ada masalah publik, ada aktor kepentingan, ada institusi dan aturan main, ada proses kebijakan dan hasil. Jadi Anda lihat di sini, masalah tidak ujuk-ujuk langsung kepada institusi dan aturan main. Di sini ada institusi dan aturan, tapi juga ada aktor yang bermain. Jadi di sini ada institusi, ada aktor, dan ada proses. Nah, proses ini adalah gabungan antara kepentingan aktor dan kebutuhan institusi. Nah, proses ini menghasilkan hasil dan punya dampak gitu ya. Nah, ini harus kita pahami. Ini logika dari politik ekonomi. Tidak seluruhnya keputusan ekonomi itu purely ekonomi di situ. Di situ ada kepentingan institusi, ada kepentingan aktor gitu kan. Nah, coba contoh aplikasinya misalnya, ada kelompok tertentu, ada lobby subsidi, ada pemerintah menyetujui, lalu ada manfaat terkonsentrasi dan biaya ditanggung oleh semuanya. Yang menanggung biaya dari sebuah kebijakan itu seluruh masyarakat. Tapi yang mendapat keuntungan apakah seluruh masyarakat? Ya tidak selalu, itu kan ya. Nah, intinya adalah eh, buku ini bicara tentang sebuah proses yang lebih realistis. Tidak selalu berbicara tentang proses yang lebih ideal. Jadi keputusan publik
itu kadang-kadang bukan keputusan yang berangkat dari logika-logika rasional yang mungkin purely kepentingan keputusan itu sendiri. Tetapi sebetulnya public policy itu juga ada aspek di situ kepentingan institusi dan kepentingan orang-orang yang berada di dalam institusi itu atau yang mengelilingi institusi itu. Saya ingin mengambil logika ini. Silakan Bapak Ibu membayangkan satu mobil ini ya. Ini model yang kira-kira saya coba bayangkan. Ekonomi yang kita bicarakan tadi itu atau hal-hal yang ideal yang kita bicarakan tadi itu sebetulnya kalau dalam kerangka ini itu adalah mesin ini. Mesin ini nggak bisa, dia itu hanya bekerja menggunakan logika ideal. Jadi kalau ada apa, ada dia bekerja kalau sistemnya itu tepat gitu ya. Maksudnya apa yang masuk adalah bensin, yang masuk adalah ada ada listrik di situ, alatnya jelas, maka bekerjalah sistem ini. Ini ekonomi sekali. Inilah yang kita sebut sebagai ilmu ekonomi murni. Kapasitas produksi, investasi, teknologi, SDM. Terus di situ ada persoalan menentukan potensi pertumbuhan dan kesejahteraan. Semakin kuat mesin, semakin besar peluang kebijakan efektif. Di sini, ini ekonomi. Ini yang kita sebut, mungkin ini yang dipelajari di Fakultas Ekonomi. Tapi kalau kita membayangkan ini, maka membayangkan bahwa public policy itu adalah atau keputusan itu adalah seperti sebuah mobil atau kebijakan itu seperti sebuah mobil, maka mesin hanya satu part dari mobil itu. Di dalam mobil itu ada kemudi. Kemudi itu bisa jadi kemudi itu adalah politik, menentukan arahnya, prioritasnya dan tujuan kebijakannya seperti apa. Arah, prioritas, dan tujuan itu adalah politik. Itu bukan ekonomi. Kekuasaan politik menentukan kemana mobil ini atau negara ini akan diarahkan. Visi pemimpin juga mempengaruhi kemana ini akan berjalan. MBG tidak ada dalam undang-undangnya, tapi visi pemimpinnya ingin ada MBG dengan logikanya sendiri. Apakah secara ekonomi itu masuk akal? Mungkin tidak, tetapi ya ini kan netral saja, dia tidak berpikir tentang politik mesin ini. Tapi di sini ada kemudi kan, kemudi ini adalah aspek politiknya. Dan jangan salah, di dalam mobil itu ada penumpang. Ya, ada kemudi dan sopirnya. Tapi ada penumpang yang lain. Apakah sopir itu berjalan mengikuti maunya dia sendiri? Ataukah ada orang-orang di belakang yang mengingatkan, orang-orang yang di luar di sini yang memastikan bahwa mobil ini bergerak kemana? Jadi dia tidak sendirian, tidak netral di situ. Ya, jadi ada penumpang dengan kelompok kepentingan tertentu, dengan lobby, dengan agenda ya di situ ya. Ada pengusaha, ada eh, akademisi, ada LSM, ada komunitas, ada media, ada buruh, ada macam-macam ada di situ ya. Eh, Mereka memberikan informasi, memberikan tekanan, memberikan masukan, memberikan dukungan. Mereka memberikan itu semua berdasarkan kepentingan yang ada kan. Eh, ya tentu saja bisa berbeda. Kampus saja bisa berbeda kan. Misalnya saya dengar kemarin Unhas bikin apa namanya SPPG misalnya. Sesama kampus saja bisa tidak sama gitu loh. Sementara kampus yang lain banyak yang kritik kan, eh, dan seterusnya kan. Artinya itu pemain di sini tidak semua sama, meskipun jaketnya bisa sama. Nah, di sini kalau kita lihat juga ada lingkungan eksternal, jalan dan cuaca, ada ekonomi global, ada geopolitik keamanan, ada perubahan teknologi, ada krisis dan bencana, ada opini publik. Ya, ini lingkungan eksternal yang mempengaruhi bagaimana dia berjalan, kemana dia berjalan juga dipengaruhi oleh ekonomi global, oleh geopolitik, oleh cuaca, gitu, oleh jalan ya, jalan yang jalannya bergerinjal kah atau jalannya mulus kah, itu menentukan arah mobil ini. Ada bahan bakar yang namanya sumber daya publik, pajak, sumber daya alam, distribusi, utang, kekayaan alam. Tanpa bahan bakar ini,
Mobil ini tidak bisa berjalan, tidak ada pajak dan sebagainya, tidak berjalan kan. Dan di sini ada juga yang namanya rem dan rambu-rambu. Rem dan rambu-rambu itu adalah hukum, regulasi, norma, dan birokrasi. Rem mencegah penyimpangan, rambu-rambu memberi batas dan arah, institusi yang kuat membuat perjalanan lebih aman dan tertib. Nah, tetapi Anda lihat di sini, bagaimana kebijakan dibentuk lihat menggunakan alur interaksi ini, membayangkan mobil ini, ya. Jadi ada input tekanan, ya, dari kelompok kepentingan, tuntutan, lobby dan sebagainya masuk ke negosiasi politik. Nah, ini orang-orang ini, orang-orang yang ada di sini, ini memberi input dan tekanan. Negosiasi politik itu menentukan arah setirnya ini. Nah, proses kebijakan itu mengikuti aturan main itu. Lalu alokasi sumber dayanya, di sini ada bensinnya, dialokasikan untuk program dan implementasi kebijakan, dan outputnya dan dampaknya, di sini ada mobil ini bergerak kemana. Jadi, kalau menggunakan ini kan model yang saya buat aja, saya membayangkan apa yang paling mudah kita bayangkan ya, agar kita bisa memahami gitu. Bahwa kebijakan publik yang efektif itu sama dengan kolaborasi mesin ekonomi yang kuat, tambah kemudi politik yang bijak dan aturan bermain yang adil. Jadi intinya di dalam sebuah kebijakan ekonomi, itu itu pun kalau dalam logika ekonomi politik itu, ekonomi murni hanya engine-nya aja. Selebihnya ada faktor-faktor lain yang ikut mempengaruhi. Jadi sebuah mobil bisa bergerak kemana, itu sangat ditentukan oleh sopirnya, oleh orang-orang di belakang ini, oleh bensinnya berupa pajak dan seterusnya, oleh aturan apa rambu-rambu, ya, oleh lingkungan eksternal seperti jalannya, cuacanya dan sebagainya. Bisa lingkungan eksternal bisa berbentuk ekonomi global, geopolitik keamanan, perubahan teknologi, krisis dan sebagainya. Ada opini publik juga. Opini publik penting loh. Opini publik itu bisa mengubah kebijakan, mengubah arah mobil ini, misalnya kalau memang dibutuhkan. Nah, intinya saya katakan adalah eh, mungkin dengan logika ini kita bisa lebih mudah memahami. Ya, mudah-mudahan bisa bisa mudah memahami teman-teman ya logika ini ya. Oke, gimana Bu Melati, Bu Dini, mulai-mulai agak gambaran lebih mudah. Ya, benar Prof. Diterima dengan apa namanya, apa gambarannya itu membuat kita melihat ini, oh ini sistem yang luar biasa, satu sistem yang terdiri dari berbagai hal gitu yang saling mempengaruhi gitu. Ini mudah diterima. Terima kasih, Prof. Iya, iya, terima kasih. Jadi intinya yang saya katakan tadi, ini model yang saya pikir apa ya agar teman-teman bisa mudah memahami. Mungkin teori yang selama yang kita pelajari ya, aduh banyak sekali dari merkantilis segala macam sampai ke Marxis itu panjang sekali. Gimana sih sebetulnya itu implementasinya? Ya itu kira-kira ya, kira-kira gambar tadi mudah-mudahan bisa cukup menjelaskan inilah political economy sebetulnya dengan analogi model ini. Silakan di screenshot ya, bisa bisa digunakan lah oleh teman-teman ya. Nah, saya kembali lagi ke ini, ke buku ini, si bukunya Kim Makova ini saya kira salah satu buku yang bagus banget ya. Em, Lebih mudah kita pahami dan bagaimana menerapkan politik ekonomi dalam public policy yang kita mainkan. Oke, itu dulu ya, itu dulu. Lalu saya kembali ke ke sini, saya kembali ke sebungkus atau semangkuk Indomie atau mie instan ya yang kita makan hari-hari. Nah, jadi gini, coba kita ngomong, saya ngambil kasus itu yang paling gampang ya. Karena menurut saya kasus ini mudah dipahami dan jejaringnya luar biasa banyak. Jadi saya akan menggunakan kasus ini. Ada beberapa kasus nanti saya akan coba juga yang lain ya. Coba nanti, tapi saya hari ini akan menggunakan ini. Mungkin karena background saya juga belajar gastronomi, saya suka sekali bicara makanan, eh, dan saya ya memang menyukai dan ada namanya gastrodiplomasi kan, eh, memenangkan hati dan pikiran menggunakan makanan gitu kan ya. Oke, tapi itu listeningnya. Jadi gini, tentang mie instan itu saya kira ini ya. eh, Mie instan Indonesia adalah anomali ekonomi. Bagaimana mungkin?
produk, saya mau tanya pada Anda, apakah kita, tahukah Anda bahwa bahan baku utama benda ini, mie instan ini, ya, bahan baku utamanya adalah gandum, Triticum aestivum namanya, itu bahasa itunya. Dan tahukah kita bahwa seberapa banyak ladang gandum komersial di Indonesia? Boleh Anda yang Bu Tuti, kira-kira berapa banyak sih ladang gandum di Indonesia? Kira-kira. Oke. Jumlah spesifiknya mungkin saya tidak tahu, tapi yang jelas mungkin tidak seluas Amerika lah, Prof. Bahkan saya berani mengatakan tidak Karena ada. Amerika kan terkenal dengan produksi gandum yang Ya. luar biasa. Tapi di Indonesia nggak ada gandum itu sebetulnya. Hampir zero. Oh, kenapa harus habis ini? Your free meeting, ini memang free toh. Kalau nanti sampai habis, kita kembali lagi ya ke link yang tadi Siap, ya. Yang siap, tadi. siap. Ini saya tidak tahu kenapa ini. Harusnya tidak seperti ini. Oke. Jadi ladang gandum di Indonesia itu hampir bisa dikatakan hampir zero lah bahkan ya. Ya. Nah, jadi bagaimana benda asing ini bisa menjadi makanan pokok paling murah dan paling merakyat dari Aceh sampai Papua? Nah, ini harus menjadi pertanyaan serius sebetulnya. Apakah kemurahan atau apa harga yang murah dari mie instan ini bukankah keajaiban pasar? Pasar kita nggak punya ladangnya loh ya. Kita zero ladangnya, hampir zero lah. Mungkin ada satu dua, tapi hampir dikatakan zero. Kenapa barang ini yang kita tidak punya ladangnya, tidak punya produksinya, malah menjadi makanan nomor dua terbesar di Indonesia? Dan harganya murah. Apakah harga murah ini adalah sebuah keajaiban pasar? Kok ajaib sekali? Coba pakai logika supply and demand. Hmm? Ia adalah produk rekayasa menurut pendapat banyak orang. Ini adalah produk rekayasa geopolitik, rekayasa diplomasi, dan permainan oligarki yang usianya lebih tua dari kita semua. Ya, nah, kenapa sampai ke situ? Ini makanan pokok kedua di Indonesia setelah nasi. Bahan bakunya 100% gandum impor. Logika terbaliknya, mengapa makanan yang bahan bakunya tidak bisa tumbuh di tanah kita justru menjadi yang termurah? Itu pertanyaan serius. Ada paradok geografis pangan Indonesia di sini logikanya. Ya. Terus yang kedua, impor gandum Indonesia itu sebetulnya sangat besar, 11 sampai 12 juta ton, juta metrik ton per tahun. Berdasarkan data logistik maritim, nilai impor nilai impornya sendiri puluhan triliun rupiah setiap tahun. Sumber utamanya dulu Amerika Serikat, belakangan Australia, Kanada, Argentina, Ukraina, dan Rusia belakangan ini. Tapi dulu awalnya Amerika Serikat. Nah, dan dalam konteks biaya logistik ya, berdasarkan data logistik maritim, mengirim 1 ton gandum dari pelabuhan di Australia atau dari Kanada ke Jakarta seringkali lebih murah biayanya ya, dibandingkan mengirim 1 ton beras dari Merauke ke Jakarta. Karena ada yang namanya, kita menyebutnya integrasi global supply chain yang sangat canggih. Nah ini, jadi sumbernya dari sini, dan herannya harga pengiriman 1 ton gandum itu per tonnya itu lebih murah dari Kanada ke Jakarta dibandingkan dari Merauke ngirimkan beras ke Jakarta. Nah ini ya, di situ ada nanti kenapa jadi lebih murah? In total ya kalau kita lihat, nanti ada persoalan di situ terkait dengan kebijakan politikal ekonomi. Ya, saya tadi sudah bicara tentang ini. Indomie atau mie lah, mie instan, sorry kembali ke kata-kata itu udah terlalu sering ya. Mie instan tetap menjadi pilihan utama karena rasio harga terhadap upah
Di Indonesia itu masih rendah. Jadi harga satu mangkok mie instan di Indonesia itu setara dengan 1,3% nisbah upah. Terhadap upah itu kira-kira 1,3. Di Vietnam, satu mangkuk mie instan itu sekitar 1,8. Di Filipina, 2,10%. Di Thailand, 2,6%. Dan di Malaysia sekitar 3,2%. Ini harga ininya ya. Nah, di situ nanti ada petani gandum, ada pedagang internasional, ada importir, di situ ada pabrik mie. Nah, ada persoalan kurs, ada biaya impor, ada harga produksi dan seterusnya. Nanti kita lihat ya. Ini bayangan itu dulu aja. Jadi itu dulu ya. Dan ya, untuk sampai ke warung kita nih, di situ ada persoalan korporasi, ada lobby dan sebagainya. Kita masuk ke itu setelah ini. Nah, nah silahkan Bapak Ibu melihat ini. Jadi saya ingin memulai dari mana ya? Ini sudah ya, 1 sampai 12 juta ton per tahun. Biaya biaya kirimnya lebih murah dibandingkan dari Merauke ke Jakarta, sama. Terus juga jejak sejarah. Nah, Bapak Ibu tahu bahwa mungkin harus mundur sekian puluh tahun. Pernah mendengar Perang Dingin ya? Perang Dingin itu terjadi sekitar tahun 60-an. Yaitu setelah Perang Dunia Kedua, lalu ada 2 blok ideologi. Blok Barat dan Blok Timur. Blok Barat itu kapitalisme, demokrasi, Blok Timur itu komunisme dan sosialisme lah, dan komunisme, kira-kira seperti itu. Barat itu dulu pernah zaman-zaman kita, saya kira kalau zaman kita kan kita tahu dulu ada apa namanya G30 SPKI dan sebagainya kan ya, pasti kita tahu itulah. Kira-kira umur-umur kita pasti mendengar itu. Bapak Ibu pernah ikut P4 kan ya? Mungkin ya. Nah, saya tidak tahu kalau Mas Pandu, tapi mungkin beberapa Bu Andi saya kira tidak tahu, masih muda Bu Andi mungkin tidak pernah ikut P4 segala macamnya. Tapi kalau saya pernah ikut P4. Jadi dulu itu sangat jelas bahwa orang yang ikut apa namanya kita sangat hati-hati dulu itu kan, kita tidak boleh sampai belajar komunisme aja nggak boleh. Indonesia itu ada kasus G30 SPKI. Meskipun banyak orang mengatakan itu sebetulnya bagian dari sebuah operasi intelijen yang untuk agar Indonesia itu menjadi bagian dari blok barat sebetulnya. Lalu berdiri ASEAN. ASEAN juga sebetulnya sama. Kalau dari sisi HI itu bagian dari upaya agar Indonesia itu menjadi bagian dan negara-negara ASEAN itu menjadi bagian dari blok barat. Pernah dulu ada Saigon jatuh ya, dan sebagainya. Tapi poinnya, waktu itu ada yang namanya ya blok barat dan blok timur. Makanya ketika Indonesia menjadi bagian dari blok barat, kita bukan bagian dari blok komunis memang. Nah, di situ ada upaya Amerika Serikat untuk memberi semacam bantuan lah gitu. Bahasanya bantuan. Yaitu Amerika Serikat menggunakan banyak cara agar negara-negara yang menjadi bagian dari bloknya itu lebih dekat kepada Amerika Serikat. Salah satunya adalah apa yang disebut diplomasi gandum ya. Nah, itu mengapa kita menjadi pecandu gandum, padahal kita tidak punya akar sejarah kita tuh penyuka gandum. Tidak ada. Dari dulu Anda bisa cek dalam sejarah Indonesia, apakah Indonesia di masa lalu makan gandum? Tidak ada. Nah ya, nah lalu sebetulnya bahasa mereka itu food for peace. Sekitar tahun 60-an dan 70-an, Amerika Serikat itu menggunakan surplus gandum mereka sebagai bantuan pangan untuk negara-negara berkembang. Nah, ada selalu, tapi Bapak Ibu harus ingatkan, tidak ada makan siang yang gratis kan. Tidak ada sebuah bantuan yang dalam hubungan internasional yang free dari kepentingan. Sebetulnya mungkin pada awalnya bisa jadi itu adalah bantuan pangan ya, bisa jadi. Meskipun sebetulnya nggak bantuan pangan, itu membeli kita, itu tidak mendapatkan gratis ya. Tapi sebetulnya jangan-jangan
di situ ada engineering yang namanya strategi pengalihan selera makan atau dietary shift. Nah, ini kenapa Amerika tuh punya surplus gandum yang besar. Dan itu kalau tidak dijual, kalau tidak dilempar ke pasar, itu mereka akan rugi. Nah, situ political ekonominya. Nah, untuk agar gandum ini sustainable ininya, apa yang harus dibangun? Apa yang harus dirubah? Yang harus dirubah adalah selera konsumennya, selera di Indonesia. Maka di Indonesia itu diciptakan perubahan the dietary shift. Orang Indonesia itu tidak makan mie. Anda bisa cek dalam sejarah Indonesia. Apakah orang Indonesia makan mie? Tidak. Sebetulnya di situ ada engineering selera. Bantuan gandum ini menciptakan ketergantungan infrastruktur penggilingan gandum ya yang masif di Indonesia. Karena bahan yang sudah datang itu kan tidak bisa dikonsumsi kalau tidak ada pemrosesannya. Nah, di situ ada makanya di zaman Orde Baru, lalu pemerintah Pak Harto, Soeharto itu Indonesia bersama WTO itu eh, somehow itu mereka meminta agar Indonesia memberikan tarif nol pada bahan baku biji gandum. Biji gandum mentah masuk ke Indonesia itu tanpa hambatan tarif sama sekali. Jadi industri ini menjadi murah. Kenapa? Dengan murah kan jadi orang tergantung toh sebetulnya. Dengan murah orang melihat ini sebagai alternatif, ya kan? Nah, untuk bisa murah salah satunya apa? Salah satunya adalah dengan tarifnya itu nol. Jadi impor gandum bahan baku Indonesia menerapkan tarif hampir nol untuk biji gandum mentah. Ini memungkinkan bahan baku ini masuk tanpa hambatan. Terus yang kedua, ada namanya proteksi, di sini ada proteksi nih ya, proteksi industri olahan, yaitu produk olahan gandum dari luar negeri menghadapi hambatan non-tarif dan standar teknis yang ketat, tetapi Indonesia justru sebaliknya, memberikan perlindungan absolut bagi industri mie instan domestik untuk menguasai pasar lokal tanpa persaingan dari produk luar. Jadi kita melakukan proteksi itu. Eh, Dan ini luar biasa. Jadi waktu itu memang diberikan kepada grup Salim ya, dan itu karena memang perkawanan lama. Jadi kebijakannya itu bukan ya diberikan saja begitu kepada dan pasti para pejabatnya mendapatkan rente dari situ. Gitu. Pejabat mendapatkan rente dari upaya ini sebetulnya. Makanya banyak buku Anda bisa baca tulisannya, misalnya tulisannya siapa namanya apa siapa namanya itu Jeffrey Winters misalnya kan. Jeffrey Winters tentang itu bicara tentang rente, tentang oligarki, dan akhirnya intinya gini, ada satu kebijakan diberikan kepada sebuah kemudahan diberikan kepada sekelompok oligarki, dan tentu di situ para pejabatnya mendapatkan rente. Nah, di sini ada juga oligarki dan skala ekonomi. Anda ingat bahwa Indonesia itu sebetulnya mengkonsumsi sekitar 14,2 miliar porsi mie per tahun. 14,2 miliar porsi mie instan per tahun. Artinya, eh, dengan adanya konsumsi yang besar-besaran seperti itu, Anda bisa membayangkan nggak kita, komoditas alternatif lokal kita seperti singkong, jagung, atau eh, ubi, itu hampir tidak mendapatkan tempat. Bahkan di situ, jadi akhirnya terjadi yang namanya eh, apa namanya taste engineering itu. Rasa yang mengalami rekayasa ya. Kebayang eh, di rumah kita dalam satu minggu dalam satu bulan lah mungkin Bu Melati atau Pak Rido, anak kita atau kita sendiri selain makan nasi makan apa? Apakah makan singkong? Apakah makan gandum? Apakah makan singkong? Apakah makan ubi? Apakah makan jagung atau makan mie? Padahal mie tidak punya akar sama sekali dalam sejarah pangan kita. Nah, di situ sebetulnya yang ingin saya sampaikan. Nah, kita lihat lagi. Kita lihat lagi. Nah, geopolitik dalam semangkuk mie ini, setiap suapan mie instan yang kita nikmati, secara struktural menghubungkan kedaulatan pangan Anda
dengan konflik militer di tempat lain. Anda tahu bahwa dulu itu Amerika Serikat sumber utamanya. Kemudian karena Amerika Serikat itu karena bertambahnya jumlah peminat mie di Indonesia, yang artinya juga berkurangnya jumlah peminat apa makanan-makanan alternatif lokal seperti singkong, jagung dan sebagainya. Nah, lalu kita memperluas sumber em, lumbung gandum kita. Itu bukan hanya dari Amerika Serikat, tetapi juga dari Ukraine, dari Rusia, dari Australia, dan dari Kanada. Kita tahu bahwa ada perang Rusia dan Ukraine di sini. Berarti dua pemasok gandum terbesar kita itu sedang ada masalah. Mungkin harga jadi naik, tapi kenapa tetap murah? Ya karena tadi ada kita mengupayakan agar eh, industri mie instan ini mendapatkan proteksi sebetulnya. Ya, di sini kita lihat bahwa ada setiap kita menyuap mie instan itu sebetulnya kita sedang terhubung ya dengan lumbung gandum dunia, dengan kebijakan yang diambil di Gedung Putih, dengan kebijakan yang diambil di Jenewa, ya, dan dengan kebijakan yang ada di Indonesia yang memberi tempat kepada uh, oligarki sebetulnya, kolusi politik dan bisnis, sehingga mengunci masuknya gandum impor melalui kebijakan monopolistik. Ada hak impor eksklusif, ada artinya ini kepada siapa sih? Kan kepada Bogasari kan sebetulnya ya, ya kepada kelompok ini aja lah sebetulnya. Tidak 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 banyak pemainnya di sini kan, lebih monopolistik sebetulnya. Meskipun mungkin sekarang sudah mulai berubah ya, tetapi dulu itu lebih monopolistik. Sekarang kan ada apa namanya sebuah lembaga yang mencoba melihat fairness daripada bisnis ya, sehingga mungkin sekarang tidak lagi monopolistik. Tetapi dulu itu monopolistik dan di situ ada persoalan rent seeker ya, mencari keuntungan pejabat dan pengusaha itu kan berkolaborasi dulu ya. Nah jadi setiap mangkuk mie instan kita minum itu di situ ada persoalan simpul kekuasaan global. Di situ ada ya tentu saja di situ ada rekayasa diet ya. Di situ ada sedang terjadi rekayasa diet sehingga kita hampir lebih senang membuat stok ya di rumah selain beras itu adalah mie dibandingkan stok jagung atau stok ubi atau stok singkong misalnya. Dan industri yang terkait dengan singkong dengan ubi itu hampir hampir declining ya. Tidak bisa dikatakan membesar ya dibandingkan industri yang terkait dengan gandum ini. Sesuatu yang makan kita tidak punya tanahnya di sini. Nah, jadi setiap nah di sini juga ada persoalan lain di situ sebetulnya. Ada persoalan koalisi Orde Baru ya. Jadi jejak Orde Baru itu masih kita rasakan hari ini. Jejak Orde Baru yang jarang kita persoalkan. Mungkin kalau dalam politik kita persoalkan ada reformasi dan sebagainya. Tapi dalam ekonomi jejaknya masih sangat berjaya sekali sampai hari ini. Apakah jejak Orde Baru hilang? Tidak. Justru kalau di dalam semangkuk mie itu jejak Orde Barunya sangat kuat di situ ya. Di situ ada persoalan juga selain selain tadi di sini ada koalisi Orde Baru, kolusi di zaman Orde Baru, juga ada persoalan kedaulatan pangan yang dikendalikan. Jadi sebungkus mie instan merepresentasikan kedaulatan pangan yang disandera oleh kepentingan elit politik dan aktor asing. Bayang nggak? Kira-kira, kira-kira, kalau Indomie hilang dari stok, mie instan hilang dari stok Indonesia, kira-kira seperti apa? Kebayang ya? Nah, kebayang ya Bu Dini ya? Itu bisa menimbulkan mungkin persoalan ya, persoalan sosial baru. Banyak loh orang yang bergantung. Mungkin kita jarang. Saya termasuk yang agak jarang makan Indomie, makan mie instan itu mungkin dalam sebulan hanya sekali saja. Karena masalah kesehatan ya, cuman itu aja. Tapi banyak di masyarakat kita, di mahasiswa kita. Tanya pada mahasiswa-mahasiswa, pada anak-anak kita yang jadi mahasiswa. Dia lebih menyetok beras atau menyetok Indomie? Menyetok mie instan. Clear ya sebetulnya. Jadi dalam
Inilah yang disebut political economy sebetulnya. Kita lihat lagi. Nah ini, dari hulu ke hilirnya seperti ini. Dulu diplomasi gandum dan ketergantungan impor, lalu di tengahnya, nah ini kan awalnya dulu ini, lalu ke tengah ini ada korporasi mie instan di sini, ada lobby kebijakan di sini. Di sini, Bapak Ibu jangan salah, ada subsidi BBM. Kepada siapa? Warung ini, Bapak Ibu bisa cek, warung-warung makan ini, yang Bapak Ibu cek gasnya. Di situ gasnya menggunakan yang hijau atau yang merah. Bu Melati tahu kan? Di pedagang-pedagang mie instan itu gasnya menggunakan, nggak usah ngomong BBM yang lain. Ini aja, gas aja. Gasnya itu menggunakan hijau atau menggunakan merah. Pakai tabung melon pastinya, Prof. Heran kan? Dan Ya, banyak resto juga yang seperti itu, bukan hanya pedagang kelontong. ya betul. Ya, tapi kita fokus ke sini ya. Pasti hampir semua pasti menggunakan ini. Di situ ada subsidi yang diberikan. Jadi 3.500 sampai 5.000 yang kita makan harganya itu dari mie instan itu di situ ada persoalan subsidi BBM. Jadi banyaklah di sini. Negara itu memfasilitasi banyak di sini. Dulu logikanya hanyalah apa rent seeker, mencari selisih. Para pejabat mencari selisih di situ. Tapi Bapak Ibu lihat, distribusi ada politik subsidi BBM dan logistik. Terus juga hilir kontrak sosial sampai ini ya, makanan murah terjangkau, peredam gejolak sosial, dan ini menjadi budaya konsumsi massal, ya kan? Terus juga di sini ada kepentingannya banyak sekali. Eksportir kepentingannya apa, negara kepentingannya apa. Tentu saja eksportir adalah keuntungan ekspor dan pengaruh politik. Ada ke negara eksportir kuat, leverage geopolitik dan keamanan pangan. Ini kan penting. Eh, Emang keamanan pangan Indonesia dipengaruhi oleh beras semata-mata? Tidak. Ada ini, ada faktor ini. Tapi ironisnya, kita sangat bergantung kepada lumbung gadum asing karena kita tidak punya. Jadi salah satu ketergantungan terbesar dalam sisi pangan justru pada gandum. Dan itu sekarang menjadi menjadi sesuatu yang apa ya, masyarakat tergantung sekali. Saya bisa mengatakan kalau kita lihat prosentasinya dalam sebulan itu anak mahasiswa makan Indominya berapa kali lah gitu. Kita bisa lihat kan. Di situ ada aktor kepentingannya, ada pemerintah, ada perusahaan logistik, ada SPB dan seterusnya ya. Rakyat juga ada punya kepentingan. Nah, di sini lihat di sini ada eh, siapa yang diuntungkan? Eksportir gandum, trader internasional, spekulan valuta asing. Siapa yang dirugikan? Petani. Ada nggak petani gandum lokal? Nggak ada memang. Tapi petani-petani yang lain itu yang harusnya bisa menjadi pengganti makanan selain beras, itu seperti tadi ubi dan sebagainya, konsumen menjadi rentan. Dan yang terpenting sebetulnya Bapak Ibu, kedaulatan pangan. Kita tidak berdaulat, to be honest, tidak berdaulat dari sisi ini. Ada ada satu cerita misalnya konflik yang berkepanjangan aja Ukraina sama Rusia. Pasokan gandum kita sangat terganggu. Nah, indikator ketergantungan kita apa? Impor gandum kita 12 juta ton per tahunnya. Kontribusi gandum terhadap bahan baku 70 sampai 80%. Berarti tergantung sekali. Terus pemenang yang lain adalah korporasi oligopoli, distributor besar, elit politik. Yang dirugikan ya UMKM pangan lokal, pangan-pangan yang alternatif itu, kompetitor kecil, konsumen bisa nggak kita ini apa bergening harga? Nggak bisa, harga ditentukan oleh banyak faktor di sana. Kita kan menerima saja kan harga. Coba Bapak Ibu cek, kalau harga BBM naik, pemerintah masyarakat protes nggak? Protes. Tapi kalau harga mie instan naik, masyarakat protes nggak? Nggak bisa protes. Ya, dan seterusnya ya, Bapak Ibu. Jadi saya kira ini
alur yang bisa dipahami. Nah, saya kira inilah, jadi ketergantungan yang berkelanjutan ini, karena dibikin harganya murah sehingga adiktif, sehingga kita tuh sangat tergantung ya. Dan itu dari mana? Kenapa misalnya terjadi harganya murah? Karena ada subsidi dan fasilitas negara di sini, termasuk BBM tadi. Ada di sini juga. Jadi kalau kita urutannya, impor gandum, ada laba korporasi besar, ada lobby kebijakan yang pro korporasi di sini para pemainnya banyak, dan di sini juga para pejabat banyak. Lalu di sini muncullah subsidi dan fasilitas negara, lalu harganya mie instan menjadi murah dan menyebabkan karena murah menjadi adiktif, lalu muncullah ketergantungan. Dan ini harga yang harus kita bayar. Ketergantungan jangka panjang yang mengancam kedaulatan pangan dan kemandirian ekonomi. Ya, Ah, jadi ya inilah sebetulnya yang mau saya katakan pada Anda. Kok jadi panjang ya urusannya ya? Nah, bagaimana menjelaskan ini? Ada beberapa teori, tapi intinya yang paling gampang itu menjelaskannya dengan perspektif Marxis ya. Ya, teori dependensi struktural ya. Nanti kita lihat nih. Terus yang kedua juga model core periferi dalam pangan. Nah, jadi ada negara di dunia ini dalam perspektif dependensia itu ada negara utama, negara inti, dan negara pinggiran ya. Negara inti itu adalah negara-negara maju yang memiliki paten, teknologi penggilingan, kontrol logistik, dan sebagainya. Dan negara periferi ini seperti kita atau negara-negara lain ya, kita sekarang udah naik kelas sebetulnya sedikit dari periferi ke negara yang di medium ya, di tengah, yaitu penyedia pasar konsumen yang masif, surplus ekonomi mengalir dari dompet mahasiswa Indonesia ke korporasi multinasional. Jadi, gampangnya, uang dari dompet mahasiswa itu langsung masuk ke korporasi internasional. Itulah teori dependensi ya. Bapak Ibu bisa cek. Nah, kita akan lihat teorinya seperti apa ya. Gambar paling gampang adalah mungkin ini ya. Nah, ini teori dependensi struktural ya. Ke arsitektur ketimpangan global, membedah bagaimana ketergantungan dikunci secara permanen. Jadi ketergantungan itu dibiarkan permanen melalui mekanisme core periphery. Ya, ada eksploitasi harga dan ada monopoli pengetahuan global. Nah, ini adalah negara inti, umumnya negara utara atau global north ya. Mereka adalah pengendali teknologi, pemilik modal dan aturan global. Ya. Aturannya itu mereka yang buat. Dibuat di mana? Di IMF. Dibuat di mana? Di World Bank. Dibuat di mana? Di WTO. Itu aturan-aturan global. Dan umumnya aturan global ini mendukung para pemainnya. Ya, pemain global itu adalah pemain negara-negara utara. Jadi kalau di HI itu ada negara utara, negara-negara maju ya. Memang secara geografis juga umumnya ada di utara, meskipun tidak seluruhnya. Australia termasuk negara utara dalam logika ini. Jadi utara itu negara yang develop ya, umumnya negara-negara maju, dan ada yang namanya disebut dalam hal itu disebut Global North. Ya. Ada juga negara yang disebut Global South. Global South itu negara-negara developing, ya, Asia Afrika lah, kecuali Asia Timur ya, sama beberapa negara Asia Barat itu tidak bisa dimasukkan negara Selatan. Jepang, Korea, China, China terus sama extent sekarang tidak masuk di negara Selatan. Terus juga mungkin Saudi Arabia dan sebagainya itu negara-negara itu tidak bisa dimasukkan negara selatan. Tapi umumnya negara selatan negara-negara miskin, developing lah, ya gitu, seperti itu. Nah, di sini sebetulnya kalau menggunakan logika dependensia itu pilarnya itu seperti ini ya, pilar strukturalnya itu ya. Pertama ada eksploitasi harga. Negara selatan atau negara periferi, umumnya negara selatan, itu memiliki sumber sumber daya alam, minyak, nikel, mineral, gitu kan. Nah, itu harga bahan mentah di negara pinggiran selalu jatuh atau selalu lebih rendah dibandingkan harga teknologi yang diberikan oleh negara utara atau oleh negara inti ya. Jadi ini pemilik paten, lisensi, teknologi, modal, dan aturan. Nah, dia biasanya harga produknya
itu selalu lebih mahal dibandingkan produk yang datang dari negara periferi. Ada monopoli di situ, monopoli pengetahuan, kontrol inti atas hak paten dan riset. Negara-negara utara bisa mengontrol itu, atau negara-negara inti bisa mengontrol itu, dan negara-negara pinggiran hanya menjadi operator mesin. Kita tahulah, kita juga sering kedatangan mesin-mesin kan, dari proses hilirisasi yang ada sebutlah sekarang itu mesin kita kan hanya sebagai pengontrol ininya aja, operatornya aja kan, bukan sebagai orang yang mengerti tentang mesin sebetulnya. Eh, jadi ini ya, negara periferi itu biasanya lebih lemah. Dia hanya penyedia bahan mentah dan tenaga kerja murah. Nah, kekayaan itu kalau kita lihat dari sini itu dari bawah naik ke atas sini, ya. Sementara eh, teknologi segala macam itu turun dari atas ke bawah ini, ya. Em, dan kita lihat mungkin kita melihat bahwa intinya eh, ketergantungan itu dibangun dan dikunci agar negara-negara pinggiran itu selalu tergantung kepada negara inti. Nah, di tengah ada yang namanya semi-periphery. Jadi dia Indonesia hari ini kalau ngomong tentang mie sebetulnya pada masuk ke kategori ini yang di tengah ini. Kita juga menghasilkan industri mie instan ya, tetapi kan bahan bakunya sangat tergantung kepada negara inti. Lalu kita juga menggunakan di dalam sini, lalu kita juga menyebarkan ke tempat lain, ke Afrika dan sebagainya. Nah, tokoh penting yang berbicara tentang ketergantungan itu adalah Immanuel Wallerstein. Juga dia menulis tentang sistem dunia modern, World System Analysis. Juga yang kedua adalah Paul Prebisch, menulis tentang penurunan nilai tukar perdagangan. Ada juga Gunder Frank ya, pembangunan ketergantungan. Ini tokoh-tokoh penting ya. Eh, dan Anda ingat di sini ada gambar yang merah, ini merah itu apa? Aliran ekstasi yang ini. Jadi aliran sumber daya, surplus dan data ke atas. Dan yang bawah ini, yang hijau ini, aliran ketergantungan ya, barang, barang jadi, utang, teknologi, teknologi usang ya, ideologi ya, turun semua ke sini. Ya, jadi ini ada aliran ketergantungan dan aliran ekstrasi. Nah, terus yang lain saya kira ini gambar ini juga cukup jelas ya. Negara inti, pengendali modal, teknologi tinggi, dan penentu harga komoditas internasional. Negara semi pinggiran, itu zona penyangga dengan industri manufaktur, seperti Indonesia yang terjepit di tengah ini. Dalam konteks mie instan, Indonesia di tengah sekarang. Dulu di bawah. Terus yang ketiga, negara periferi, penyedia bahan mentah dan tenaga kerja murah yang terus-menerus diperas. Ya. Ini logika dari teori ketergantungan ya. Salah satu aktor lainnya selain Gunther Frank juga adalah Dos Santos ya, yang mendefinisikan situasi di mana ekonomi domestik sepenuhnya disetir oleh ekspansi ekonomi asing. Eh, Terus juga yang ini menarik sebetulnya ya, teori dari Gunther Frank ini. Dia mengatakan bahwa kemiskinan adalah hasil aktif dari proses pembangunan keterbelakangan. Saya kira ini gambar yang cukup bisa menjelaskan bahwa selalu ada eksploitasi negara-negara core kepada negara-negara periferi. Negara-negara pinggiran juga sebetulnya kena eksploitasi itu dan dia menghasilkan barang ya, tapi di sini juga ada persoalan polusi ya yang harus dia apa namanya, bagian dari proses pembuatan barang itu. Tetapi sumber ininya apa bahan bakunya terkunci itu khusus pasti dari negara inti. Nah, lalu dia bisa menyebarkan ke tempat lain. Saya kira itu dan nah ini saya kira ini sama lah ya, more or less eh, dengan yang tadi.
kira-kira sama dengan yang tadi. Saya kira tidak, saya tidak usah menjelaskan lagi. Nah, ini kalau secara khusus terkait dengan mie instan, itu kita lihat bahwa negara intinya adalah ini, Amerika Serikat, Kanada, Australia, paten teknologi dan kontrol pasar globalnya mereka lakukan. Nah, mereka mengirimkan gandumnya ke bawah. Negara inti ini pengendali modal dan teknologi. Teknologi dan modalnya ada di mereka. Diturunkan ke sini, di sini ada pusat manufaktur, di sini ada pabrik terigu dan mie instan, di sini kan ya. Nah, disinilah sebetulnya leher botol oligarki ini bekerja. Disinilah para pengambil keputusan bekerja untuk melakukan konsentrasi industri, ada dominasi pasar dan ekstraksi nilai. Ya, lalu dari sini baru diturunkan. Nah, Indonesia sendiri sebetulnya pada satu sisi adalah negara semi pinggiran, eh, ya dalam konteks mie instan ini, tapi juga pada saat yang sama kita juga adalah negara pinggiran sebetulnya. Misalnya Papua, hilanglah sagu Papua itu tidak lagi penting bagi orang Papua, misalnya ya. Atau boleh tergeser lah, ya, ada mie instan di situ. Padahal mereka tidak kenal sama sekali dengan mie instan itu. Lalu Afrika misalnya, Afrika itu juga eh, mereka selama ini bersandar pada sorghum dan ubi. Nah, dengan adanya mie berubah pula ininya apa cara makan dan selera makan mereka ya. Jadi saya kira ini bagian yang menarik untuk kita lihat bahwa sekali lagi satu mangkuk mie instan yang kita nikmati itu di sini punya punya cerita yang cukup panjang. Dan yang sebetulnya harus kita pahami di sini adalah erosi pangan lokal ya. Promosi mie instan sebagai simbol modernitas yang meminggirkan sagu, meminggirkan jagung, meminggirkan ubi di wilayah pinggiran kita, di wilayah pinggiran termasuk di Indonesia. Ya, nah eh, di negara pinggiran ini sebetulnya ada ketergantungan ganda, integrasi sistemis yang memaksa ketergantungan pada pasokan global demi stabilitas ekonomi, ada kebutuhan untuk menjaga stabilitas ekonomi, ya, ada kebutuhan untuk menjaga stabilitas pangan di situ. Tapi pada saat yang sama juga kalau terjadi kerentanan pasokan seperti terjadinya konflik di Ukraina dan Rusia, daerah terpencil di negara-negara periferi ini yang pertama kali menderita eh, kalau terjadi gangguan distribusi atau lonjakan harga akibat persoalan geopolitik. Ya, jadi saya kira ini yang ingin saya katakan. Jadi em, saya kira itu mungkin ya. Ini samalah kira-kira ya. Ini lebih lebih. Saya cuma ingin mengatakan inilah para pemain di dalam public policy yang kita bicarakan tadi. Inilah dampaknya. Jadi sebuah keputusan politik, sebuah keputusan public policy tadi itu akan punya dampak banyak sebetulnya dan jangan-jangan itu panjang. Makanya harus kita pahami bahwa keputusan itu asal muasalnya dan eh, para pemainnya serta motif di belakangnya itu harus kita pahami. Itulah a part of political economy of public policy ya. Jadi yang saya khawatirkan sebetulnya ini sebetulnya ya. Uh, Kalau ini sudah lama lah ya, invisible hand itu sudah lama. Penguasaan jalur distribusi kalori nasional ini oleh segelintir elit ekonomi politik ini sudah lama. Tapi yang saya khawatirkan sebetulnya adalah ini. Indonesia itu kaya karbohidrat lokal, namun sistem politik ekonomi kita tidak mendukung kemandirian pangan. Jadi semu sebetulnya ketergantungan kita pada eh, impor yang total ini membuat pangan nasional rentan terhadap gejolak global. Pangan lokal tersisih, petani lokal kehilangan pasar dan regenerasi. Siapa sih sekarang yang mau nanam singkong lagi? Tidak banyak lah, ada tapi tidak banyak. Siapa yang mau nanam ubi lagi? Tidak banyak. Kita ceklah para mahasiswa itu kalau saya tanya di kelas itu, adakah orang yang mau jadi petani? Umumnya tidak ada. Mereka hanya mau jadi istri petani yang kaya.
Saya udah tanya tuh kepada para mahasiswa, mau nggak jadi petani? Nggak ada. Mereka juga tidak mau bicara tentang alternatif. Dalam logika mereka, petani itu ya paling kalau petani bahan kalori hanya beras yang mereka pikirkan. Kalau toh ada sekarang tren kepada apa tuh singkong, kepada ubi, itu saya kira masih sangat minoritas ya. Dan itu logikanya biasanya bukan karena ini, karena logika ini aja, logika ingin mencari alternatif, alasan kesehatan dan sebagainya. Tapi kan tidak perlu semua orang bicara tentang itu ya. Nah, apalagi di mahasiswa nggak penting lah sehat tidak sehat kan. Yang penting itu bisa sampai sebulan itu selesai. Nah, jadi saya kira ini geopolitik laut hitam dan meja makan kita ya. Hubungan Ukraina, Rusia, dan lumbung gandum dunia. Ada juga Black Sea Grain Initiative, perjanjian yang menentukan harga terigu di pasar dunia. Dan kalau ada interupsi militer akibat perang, maka terjadi persoalan interupsi kalori global di sini. Terus juga saya kira, nah ini ya, karena ketergantungan itu telah menyebabkan gandum itu menjadi instrumen penekan sebagai food power ya. Bahkan disebutnya food is a weapon ya. Jadi karena kita tergantung, kadang-kadang karena saking tergantungnya, mereka bisa memaksakan regulasi untuk agar kita patuh pada agenda geopolitik tertentu. Ya karena kita udah mulai tergantung. Saya kira eh, saya kira itu ya yang ingin saya sampaikan ya. Nah, saya ingin mungkin sisi terakhirnya ini sebelum habis waktunya, ketahanan pangan versus kedaulatan pangan. Ketahanan pangan itu kan kalau terjadi apa yang disebut ketersediaan stok ya, meskipun dari impor. Itu kalau ada eh, tersedia stok pangan, maka ada ketahanan pangan. Tapi yang disebut kedaulatan pangan, rakyat menentukan sendiri apa yang ditanam dan dimakan. Kalau kita boleh mengatakan mie instan, mungkin salah satu keberhasilan ketahanan pangan. Tetapi adalah kegagalan kedaulatan pangan. Karena kita tidak berdaulat lagi sebetulnya. Kalau dari sisi ketahanan pangan, tersedianya stok, mie instan bisa dikatakan salah satu puncak keberhasilan ketahanan pangan. Tetapi kalau dari sisi kedaulatan pangan, karena kita sangat tergantung kepada impor, maka mie instan adalah puncak kegagalan kedaulatan pangan kita. Siapa yang diuntungkan dari situasi ini? Selalu akumulasi kekayaan ada di tangan oligarki pangan, ekstraksi surplus dari konsumen kelas menengah bawah, ekstraksi surplusnya ke atas kan, dan pajak dan subsidi terselubung dalam infrastruktur penunjang impor. Ini yang diuntungkan mereka lagi sebetulnya. Terus yang lain adalah, jadi kalau saya ingin mengatakan ini salah satu, tolong Anda bayangkan, setiap Anda makan mie instan sekarang, tolong bayangkan bahwa setiap suapan kita itu ada tali temali yang tidak terlihat di situ. Ada konflik militer, ada kolusi politik Orde Baru, dan ada strategi ekonomi negara-negara inti ya. Jadi setiap suapan ini sebetulnya kita sudah harus ingat ini ya Bapak Ibu sekalian. Nah sekarang kita menggunakan skenario ini misalnya. Jika Laut Hitam ditutup total selama 1 tahun karena ada konflik itu, apa dampaknya bagi stabilitas sosial politik Indonesia? Bisakah kita kembali ke pangan lokal setelah 50 tahun kita mengalami ketergantungan gandum? Saya kira ini pertanyaan yang ya ini pertanyaan penting yang ya perlu kita jawab sih. Kalau kita misalnya terjadi sesuatu di pasar global tentang gandum, lalu apakah kita bisa kembali ke pangan lokal? Mungkin selera bisa, tapi faktanya kan kita tidak menyediakan itu. Kita tidak ada ubi, tidak ada singkong yang yang banyak jumlahnya. Jumlah ubi dan singkong kita tidak lebih banyak daripada jumlah gandum yang kita impor.
Jadi saya khawatir setelah kuliah ini Anda semua akan selalu berpikir tentang hal yang tadi ketika makan mie instan. Mohon maaf bagi pecinta mie instan. Cukup ya. Ada waktu 3 menit mau menanyakan sesuatu, Bu Dini, eh, Pak Rido. Jadi kepikiran Pak setiap makan mie instan sekarang berbeda dari sebelumnya. Cuma sekedar menikmati, sekarang harus berpikir setiap makan mie instan nih luar biasa dampaknya, Ya, kaitannya. panjang ya, ternyata dampaknya ya. Saya kira itu salah satu contoh dari penerapan perspektif Marxis dalam politik ekonomi. Mohon maaf ya, saya tidak ngomong teori terlalu banyak ya. Saya hanya bicara yang seperti ini, mudah-mudahan bisa lebih mudah dipahami. Teorinya bisa Anda baca Gunther Frank atau Dos Santos misalnya ya. Anda bisa bacalah itu teorinya tentang dependensia, ketergantungan. Dan itu nyata gitu ya. Dependensia itu eh, agak-agak mengerikan sebetulnya. Kita kadang-kadang ngomong tentang ketahanan pangan, yang kita omongkan kan beras sebetulnya. Ketergantungan ini kan nggak pernah dibahas. Mana Pak Presiden Prabowo bicara tentang kita ketergantungan mie instan itu? Nggak ada. Ya, Prof, semuanya mau bertanya sedikit boleh, Prof? tentang Bu Melati. Ya, saya penasaran sekali, Prof. Ternyata Indonesia sebegitu tergantungnya untuk hal yang mungkin kita anggap selama ini bukan suatu yang penting, masalah Indomie, ternyata itu bukti ketergantungan yang luar biasa. Saya ingin bandingkan dengan India, Prof. Apakah India juga sama dengan kasus Indonesia, dia memiliki ketergantungan yang besar? Mungkin bukan masalah Indomie, tapi ada hal lain yang sangat tergantung dengan negara yang dikatakan tadi negara core itu. Karena yang saya pahami kalau dari sejarah, India itu pernah em, membangun konsep mandiri dalam apa penyediaan segala fasilitas kehidupan mereka itu zaman Mahatma Gandhi, itu yang saya pahami. Mereka membangun pemikiran pada saat dijajah Inggris bagaimana mereka bisa menyediakan segala kebutuhan hidupnya secara mandiri. Nah, apakah itu berpengaruh dalam perjalanan sejarah bangsa India sehingga itu juga menyebabkan sampai sekarang mereka tidak tergantung, atau itu masa lalu yang ya sekarang tidak berpengaruh lagi dan membuat mereka juga mengalami ketergantungan yang besar ke negara core seperti yang terjadi di negara kita Indonesia. Seperti itu, Prof. Hmm. Saya bukan ahli India dan saya tidak belajar banyak tentang India, tetapi saya pernah melihat satu tulisan tentang mengapa food security itu penting. India sebetulnya mungkin dalam beberapa hal, eh, yang pertama dia tidak tergantung pada gandum lah ya. Eh, Kelihatannya ya, dalam konteks pembuatan mie instan kan tidak kalau India. Bahwa mereka tergantung pada gandum mungkin iya juga ya, karena kan mereka juga membuat naan segala macam ya, itu untuk makan mereka ya. Jangan-jangan memang India itu sudah lama juga tergantung pada gandum, tapi dalam konteks memang makanan mereka itu, gitu kan ya. Bukan eh, kan ironisnya yang ada di kita itu bukan tidak pernah terbiasa, bahkan tidak ada DNA kita yang mengharuskan makan gandum gitu loh. Lalu kita dalam 30 tahun ini berubah selera makan kita. Itu sih sebetulnya. Dari sisi India itu, kalau yang saya lihat bahkan mereka itu persoalannya yang saya baca itu tentang sayuran ya sebetulnya ya. Sayuran di India itu salah satu eksportir sayuran yang besar di dunia. Tetapi yang yang ditulis di sana adalah hanya 2% dari sayuran yang ditanam di India itu dikonsumsi di India oleh masyarakat India. Artinya mereka bahkan para petani India pun tidak bisa mengkonsumsi produk yang mereka produksi karena mereka harus menjual gitu ya ke tempat lain. Ya, saya melihatnya seperti itu. Jadi saya tidak tahu banyak tentang itu kemandirian itu, tapi paling tidak kan sudah ada upaya lama untuk, tapi juga harus berdaulat sebetulnya. Ketahanan pangan itu satu hal itu penting. Indonesia sebetulnya udah masuk pada proses ketahanan pangan yang cukup baik ya. Tapi kan tadi eh,
kedaulatan pangan kita yang bermasalah. Eh, saya kira di banyak negara juga di level itu. Jepang saja, mereka memang mengimpor beras misalnya ya, tapi beras lokalnya sungguh-sungguh dipersiapkan sama mereka ya. Bahkan LDP, satu partai pemenang yang berturut-turut di Jepang, cuma kalah sekali dalam tahun berapa itu selalu membela petani dan itu partainya para petani. Bahkan eh, di sana itu agar masyarakat itu tidak terlalu bergantung kepada luar, mereka memproteksi harga beras ya. Jadi beras lokal itu tidak boleh lebih murah dari beras beras impor itu harus sama mahalnya dengan beras lokal ya. Beras lokal di Jepang kan mahal. Nah, beras impor juga akhirnya harus mahal di sana karena ada keharusan ya pemerintah memproteksi itu. Beberapa kali saya dengar itu selalu dipersoalkan ya oleh pihak luar, tapi Jepang berusaha untuk menjaga petaninya, menjaga agar masyarakat Jepang itu juga petani Jepang agar terus bisa menyiapkan kebutuhan pangan mereka sendiri, gitu kan ya. Dengan cara apa? Dengan cara dibiarkan harga itu tetap tinggi. Kenapa? Petani kaya itu boleh. Yang masalah itu kan bukan harus menurunkan harga, tapi yang masalah itu adalah menaikkan daya beli gitu kan ya. Daya belinya dinaikkan, harganya tidak boleh turun, biarin aja harganya mahal. Ya, karena dengan itu petani mendapat keuntungan kan. Kalau di kita kan kebalik tuh, Bu. Kalau kita tuh harganya harus murah gitu. Terus siapa yang mau jadi petani kalau gitu? Menghargai petani ya sama dengan kemiskinan kan sebetulnya ya. Nah, di tempat lain tidak seperti itu. Di Jepang misalnya petani di harus harus mendapatkan keuntungan. Makanya harga-harga barang yang dijual oleh petani dibiarkan mahal. Harga beras di Jepang juga cukup mahal ya dibandingkan di Indonesia, mungkin 2 kali lipat, 3 kali lipat lebih mahal ya. Eh, tetapi kan yang masalah bukan harganya yang mahal, tapi daya belinya yang harus dinaikkan. Daya beli masyarakat yang dinaikkan. Saya kira itu ya, mungkin ya mohon maaf kalau saya tidak bisa menjawab pertanyaan Ibu, Bapak sekalian. Tapi mudah-mudahan tadi sudah di screenshot ya beberapa hal. Itu bisa dibaca lagi. Mudah-mudahan tidak mengurangi kenikmatan Bapak Ibu untuk menikmati mie instan setelah ini. Cukup Pasti. ya, saya kira ya. Cuma lebih ini. Untuk kuliah minggu depan enaknya hari apa? Apakah Jumat malam ataukah Sabtu pagi? Silahkan. Izin Prof, nampaknya kalau Sabtu pagi itu kan ada full dari pagi sampai malam kami perkuliahan. Hmm. Kalau di hari lain biasanya teman-teman kemarin-kemarin kalau ada pergantian mata Ya. kuliah itu Bukan bisa tes. di hari Hmm. lain. Hari apa Bu kira-kira? Pagi atau pagi enak ya mungkin misalnya di hari Rabu, Kamis gitu, nggak apa-apa? Kebetulan ada teman-teman yang nggak kena tubel, ada ngajar Prof, tapi mungkin bisa kita Hari apa ya? diskusikan sore mungkin Prof, Sore ya, kebanyakan sore ya. bebas. Oke, baik. Sore ya, tapi di hari lain ya, di hari kerja kan ya? Siap, siap Ah, ya. baik. Baik kalau gitu kan saya cuma tinggal 2 kali lagi mungkin ya, santai aja. Setelah itu Bu Suyani atau siapa? Saya ke yang nomor 3 atau nomor 3 ini kan 3 kali 4 orang ya dari saya nomor 3 dari 4 orang ya. Baik Ibu nanti kita ganti waktunya sore di hari kerja ya. Kalau bisa ya 1 jam aja lah kuliahnya kira-kira nggak akan panjang-panjang. Baik, terima kasih. Sampai jumpa. Happy weekend. Selamat hari apa tanggal 2 Mei ini. Pendidikan Nasional ya. Saya lupa kalau ini hari pendidikan nasional. Saya tidak upacara, harusnya upacara ini. Terima kasih ya. Terima kasih Mohon banyak, izin. Prof. Pamit. Slide-nya Kasih keren Prof. sekali, Prof. Slide-nya bagus banget. Terima kasih ya. Keren. Terima kasih Assalamualaikum Prof. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Lalu, warahmatullahi Prof. wabarakatuh.